Halo guys, kembali lagi di channel Dere Alderia. Jadi kesempatan kali ini kita mau membahas mengenai mitos-mitos yang ada terhadap apalah itu namanya di Toke, atau mitos-mitos misteri-misteri terhadap Toke Gecko gitu guys. Jadi, gue kan di rumah ada toke nih guys ya. Nah, kita mau membuktikan apakah mitos-mitos ini yang tersebar luas di Indonesia itu apakah benar atau enggak gitu. Jadi sebelumnya yang mau skip video ini bisa langsung skip aja karena video ini pasti banyak gue ngomong. Jadi kalau kalian yang nggak suka nontonin gue ngomong doang, bisa nonton video-video kita yang lainnya aja. Kadang netizen tuh ngomong suaranya tuh komentar-komentarnya itu kayak bang lo banyak ngomong bang, ya namanya itu juga vlog gitu loh guys ya. Jadi kita mau membuktikan gitu, ada mitos-mitos di Indonesia terhadap toke. Yuk kita langsung buktikan aja. Sebelum itu ini menurut pendapat gue ya, jadi ada beberapa hal itu yang mungkin ada orang lain yang mengalaminya dan terbukti benar atau terbukti nyata, itu bisa aja gitu. Ini menurut pandangan gue dan apa yang gue alami gitu loh guys. Yuk kita langsung mulai aja. Jadi ini gue nemu di artikel di Google, itu di bacaterus.com. Gue nggak tahu ini apa nih, situs apaan. Terus ini ada 8 mitos toke yang paling terkenal di Indonesia. Yang pertama adalah penanda adanya makhluk gaib. Begitu kalian menemukan toke di rumah Anda, di kamar Anda, berarti menandakan adanya makhluk gaib gitu guys, setan gitu guys. Ini menurut pribadi gue ya, gue selama ini memelihara toke. Tokeknya itu di kamar gue lagi, gue peliharanya itu belum ada yang mengganggu gue itu. Kayak tiba-tiba ada kunti di pojok atau tiba-tiba ada penampakan gue lagi tidur diganggu gitu, gue belum pernah sih, jangan sampai sih. Tapi semenjak gue 2 bulan memelihara toke di dalam kamar, gue belum pernah mengalami hal-hal mistis. Gue nggak tahu sih yang lainnya, mungkin ada ya orang beberapa yang mengalaminya. Jadi gue langsung ambil toke gue aja ya. Gue tuh melihara di kamar nih guys, di meja kerja gitu istilahnya ya, meja belajar gitu loh. Jadi kayak buat menemani ini juga. Kita ambil aja langsung tokenya. Ini dia tuh, ini toke ya kan, toke rumah nih guys, yang biasanya banyak di rumah-rumah atau di perkampungan atau di desa-desa. Terus yang berikutnya, yang kedua adalah ini gue pakai sarung tangan. Kenapa? Karena dia masih galak guys, gue takut digigit. Bisa meramal masa depan. Yang kedua guys, jadi di sini itu dia berdasarkan bunyi guys. Jadi kalau bunyinya toke itu menandakan ya atau tidak gitu. Jadi setiap kayak ganjil genap itu menandakan ya atau tidak. Tapi sedangkan tetapi ya, toke punya gue ini gak pernah bunyi gitu guys. Jadi ini tuh gak pernah bunyi dari awal gue beli. Mungkin karena masih kecil atau gimana, gue nggak tahu. Jadi nggak pernah bunyi. Jadi gue belum bisa memastikan kalau yang ini ya. Gue belum bisa memastikan apakah benar apa enggak. Ini kayak bisa ngasih tahu masa depan gitu, meramal masa depan. Terus yang ketiga adalah dapat menyembuhkan HIV dan AIDS. Jadi banyak, emang ini dari zaman dulu nih, banyak yang percaya toke itu bisa menyembuhkan HIV atau AIDS. Belum ada ininya ya, belum ada secara ilmiahnya belum terbukti gitu loh.
Tapi katanya banyak yang kalau misalnya toke yang lebih dari berapa senti gitu, berapa puluh senti, kayak 60 senti ke atas gitu, itu katanya bisa buat nyembuhin HIV/AIDS. Makanya banyak yang orang-orang kayak jual toke 60 cm up gitu-gitu, itu sebenarnya itu bohong guys. Sebenarnya toke itu nggak ada yang ukuran segitu loh, belum ada ya, belum ada. Gue belum pernah lihat selama ini toke yang segede gitu. Biasanya banyak yang dijual-jualin atau kayak buat menipu orang lah istilahnya, itu biasanya itu tegu dibilang toke batu, itu terus dicat, biasanya dicat, nih ada fotonya di sini ya, dicat itu menyerupai toke dan akhirnya dijual miliaran. Sedangkan itu bukan toke deh guys, itu adalah tegu, Argentine tegu. Itu banyak orang menipu, kayak kadal-kadal lainnya biawak gitu dicat seperti menyerupai toke, begitu-gitulah. Itu banyak deh orang begitu yang nipu-nipu gitu deh. Belum terbukti ya yang HIV/AIDS. Yang berikutnya adalah pembawa keberuntungan. Alhamdulillah banget ya kalau misalkan hewan ini nih, toke itu bisa membawa keberuntungan tuh, alhamdulillah banget gue melihara. Tapi selama ini gue belum merasakan keberuntungannya gitu guys. Jadi kayak gimana gitu, kok gue sial mulu gitu, apalagi lagi corona gini kok makin miskin gitu loh guys. Jadi kayak aduh gimana gitu. Jadi belum terbukti gitu lah. Terus habis itu berikutnya ada gigitan toke hanya bisa terlepas saat ada petir. Nah, ini gue langsung buktiin ya, gigitan toke gimana nih? Apakah bener hanya bisa terlepas saat ada petir apa gimana? Kita langsung buktikan ya. Ini dari tadi gue digigit nih guys. Kalau kalian bisa lihat, kalau misalnya ketangkap kamera ya, ini dia udah galak banget nih, manggap ya. Tuh manggap ya. Nih, tuh. Aduh, tunggu petir. Enggak tuh. Coba ya. Ya harus nunggu petir deh. Enggak. Lagi ya. Gigit tuh. Digigit gue. Digigit lagi. Udah, lepas. Jadi ini mitos ya guys. Jadi ini nggak bener ini. Gigitan toke hanya terlepas oleh karena petir. Tuh, buktinya langsung lepas selama beberapa detik, langsung lepas. Berikutnya ada penunggu gaibnya guys. Jadi toke itu ada penunggu gaibnya. Ini seperti sama kayak yang nomor 1. Jadi kita nggak usah bahas lagi. Buktinya nggak ada. Gue belum merasakan ya. Mungkin ada orang yang merasakan. Ada unsur-unsur gaibnya. Mungkin gue sih belum merasakan. Yang berikutnya ada bisa menolak bala. Ini nih, bisa menolak bala. Seperti ini kayak apa yang sebelumnya ya, yang kayak membawa keberuntungan sama menolak bala itu hampir mirip sebenarnya. Jadi kita nggak usah bahas, gue belum mengalaminya ya. Terus habis itu selanjutnya ada keturunan naga guys. Bede. Menurut di sini di Jepang, toke ini itu menurut mereka itu keturunan naga gitu guys. Mungkin gue nggak tahu ini ya, mungkin aja ini mitos kan, namanya mitos. Jadi ada dari zaman dulu, kayak kisah-kisah dari zaman dulu, kayak ada yang percaya atau ada yang enggak. Menurut gue sih nggak tahu sih ya tergantung pendapat anda lah gimana. Kalau menurut gue, pendapat gue sih enggak ya. Ini bukan keturunan naga, ini adalah reptil sejenis gecko lainnya seperti cicak, leopard gecko gitu. Jadi mereka ini nggak keturunan naga gitu guys. Yang lebih mirip naga itu kayak komodo, kayak misalkan biawak gitu, lebih buaya gitu, lebih kelihatan seperti naga. Nah, dan ini nggak ada di dalam sini ya. Cuman kalian pasti banyak yang percaya atau mengira bahwa toke itu kalau misalkan sekali udah nempel ke badan atau ke tangan atau kemanapun, ke baju, itu susah dilepasnya gitu guys. Jadi gue mau langsung membuktiin aja apakah benar toke kalau misalkan udah nempel itu susah lepasnya. Ini kita langsung buktiin ya. Ini dari tadi toke, ini tangannya kan udah nempel tuh, dengan mudahnya gue melepasnya gitu loh guys. Ini ke tangan gue dah ya. Waduh, mau digigit tangan gue. Jangan dah, digigit ntar. Nih sarung tangan ya. Tuh, dia kan udah nempel nih tangannya. Ya kan? Kalau gue lepas takutnya dia kabur tokenya. Nih, nempel tangannya ya. Gue tarik. Tuh, gampang banget. Jadi itu hanya mitos guys. Jadi kayak
misalkan toke udah nempel di baju atau di kulit atau di tangan atau di apapun, susah lepas itu mitos. Jadi yang susah lepas itu mungkin kayak lintah ya. Kalau lintah emang ya agak susah lepas ya kalau misalkan udah kena ke tangan atau apa, karena dia kan menghisap darah. Kalau ini enggak. Jadi emang dia tangannya itu ada selaputnya seperti cicak, kayak dia bisa menempel ke tembok atau apapun. Jadi gue di pupnya toke. Jadi dia memang ada selaputnya untuk nempel gitu. Tapi kalau misalkan begitu udah nempel di tangan, tuh mudah banget lepas ini ya. Tangan, ini tangan nih, tangan gue nih, kulit langsung. Tuh, ya kan? Enggak sama sekali gitu loh. Jadi kita membuktikan mitos-mitos mengenai toke itu mungkin ada yang pernah mengalami itu berkejadian. Mungkin aja ya ada orang yang mengalaminya benar-benar nyata, atau kalau menurut gue sih ya, gue pribadi kan mengalaminya tidak nyata gitu loh. Jadi kayak menurut gue ini masih mitos, kayak bukan kenyataan gitu loh. Jadi kalau kalian percaya kayak toke kalau nemplok itu nggak bisa lepas, itu hanya mitos, itu bohong gitu loh guys, hanya kepercayaan doang gitu loh. Terus kalau misalkan kalau kalian mempercayai kalau misalkan toke itu kalau digigit nggak bisa lepas, harus nunggu petir juga, itu tadi kita udah buktiin itu salah gitu loh guys. Itu hanya mitos untuk mungkin zaman dulu untuk menakut-nakutkan anak kecil supaya nggak mainan sama toke atau apapun itu gitu loh guys. Jadi kalau menurut gue sih hal-hal yang seperti itu kayak mitos-mitos gitu jangan terlalu dipercaya, karena kalau menurut gue ya itu untuk hanya menakut-nakutin kalian aja gitu loh, kayak supaya kalian tidak bermain dengan toke gitu istilahnya. Tapi karena adanya mitos seperti itu, jadi malah kayak hewan-hewan reptil, terutamanya reptil tuh banyak banget mitosnya, seperti ular gitu-gitu identik dengan siluman lah atau buaya, kayak gitu-gitu tuh banyak banget mitosnya. Itu kalau menurut gue ya itu seperti apa ya namanya, kayak hanya menakut-nakutkan aja dan berdampak negatif juga terhadap kayak, jadi orang-orang tuh banyak yang takut sama reptil karena mitos-mitos tersebut. Padahal mah itu enggak, itu nggak benar gitu loh. Dan tadi kan kita udah buktiin. Oke, mungkin segitu aja kali ya video kali ini. Oh iya, sebelum mengakhiri video ini, gue tuh rencana mau mengadakan giveaway di dalam rangka 2000 subscriber ya. Jadi kalau kalian channel ini udah menyentuh 2000 subscriber, kita akan langsung mengumumi giveaway-nya. Tapi gue masih mikir-mikir nih giveaway-nya apaan. Jadi kalian yang setuju gue mau ngadain giveaway atau enggak, silahkan komentar di bawah aja kayak giveaway apa bang? Giveaway dong bang gitu, komentar aja di bawah. Terus mungkin segitu aja kali video kali ini, dan jangan lupa share channel ini ke teman-teman kalian biar channel ini tuh cepet ke 2000 subscriber ya. Bye bye. Salam toke. Loh, itu malah Giko Jogja. Halo guys, salam toke.